situasi yang kami anggap terbaik buat dia dan buat kami. Kenapa dia mesti tinggal di Singapura dulu dan sekolah di sana? Kenapa aku harus pulang ke Indonesia? Itu kan hal yang dia nggak suka. Tapi akhirnya dia bisa menerima karena aku bisa menjelaskan kepada dia dan membuat dia bisa menerima itu secara akal sehat logikanya dia. Sehingga sebagaimana dulu aku melakukan surgery facelift yang pertama dan kedua gitu. Walaupun dia kenapa sih ibu melakukan itu? Ya udahlah ya. Aku jelaskan sama dia bahwa ibu harus begini karena begini. Selama itu bisa diterima oleh logikanya dia, pasti di awal dia pasti akan ada ngapain sih pasti ada gitu. Tapi aku tidak pernah membiarkan itu dengan menepis itu kayak ya udah pokoknya ibu mau melakukan ini, nggak pernah. Aku nggak pernah kayak gitu. Kalau dia tidak setuju terhadap sesuatu yang aku lakukan, aku akan ajak dia duduk dan aku jelaskan sama dia kenapa aku. Atau karena memang gini, dia tahu perjuanganmu untuk dia ya, untuk Aisyah, babak belur atau apapun lah namanya ya. Pada akhirnya dia mikir ya udahlah, apapun yang bikin ibu happy, lihat aja lah. Bisa jadi karena itu dia selalu ngomong seperti itu. Sampai dia pernah bikin satu gambar yang dia bikin yang sampai sekarang aku pakai buat HP aku. Aku pakai buat HP aku sampai sekarang untuk jadi DP-nya. Tuh. Karena dia selalu bilang happiness is the best for you. And keep smiling. Ini dia yang bikin. Dan sekarang ini aku jadiin sebagai DP HP aku supaya dia bisa supaya aku selalu semangat. Jadi tiap kali aku sedih atau apa aku selalu lihat itu dan aku selalu happy lagi. Jadi dia selalu bilang gitu bahwa I want you to be happy. Pokoknya Aisyah selalu doain ibu supaya selalu happy. Aisyah sudah besar ya? Sudah mengerti. 12 Sudah 12 tahun. Pernah bertanya nggak? Mau kapan sendiri terus Bu? Justru dia itu sangat amat jealous ya. Jadi dia jealous dan dia itu selalu bilang sama aku bahwa ingat ya ibu, dia bilang tapi aku tidak mau membiarkan itu. Maksudnya kalau aku udah melihat tendensi dia seperti itu, sehingga aku berusaha untuk pelan-pelan kasih masukan ke dia bahwa tenang aja, tidak ada cinta lain di dunia ini yang lebih besar buat aku selain kamu. Aku bilang gitu, selain kamu ya. Jadi kalaupun nanti suatu saat ibu punya crush, aku nggak salah ngomongnya gitu, suatu saat nanti ibu punya crush karena aku suka dulu mancinnya dia itu kalau misalnya ngelihat ada iklan di Singapura cowoknya ganteng, aku bilang oh very handsome, aku selalu gitu. Dan dia selalu gini, hei ibu ngapain kamu, dia selalu gitu. Nah disitu aku mulai nangkep kok, berarti ini anak ada jealousnya sedikit, nggak mau kalau aku misalnya dekat dengan orang lain, sayang dengan orang lain. Sehingga dari situlah aku mulai ngomong sama dia bahwa siapapun nantinya orang yang mungkin dekat dengan aku, mau dia laki-laki perempuan, tidak akan ada yang bisa mengalahkan cintaku sama kamu. Aku bilang gitu. Terakhir, apakah memang pada akhirnya ya Aisyah itu adalah udah kebahagiaan musuh itu betul. Even nggak ada apa siapapun, yang penting ada dia. Oh iya. Dan keadaan sehat atau apapun gitu. Of course, yang paling penting adalah Aisyah sehat. Dan buat aku itu adalah nomor satu. Dan makanya aku selalu bilang, aku selalu berdoa, pengen dikasih jodoh sama Allah. Pengen nikah, pengen punya pendamping, pengen punya partner. Itu bagian dari doaku sekarang. Tapi aku selalu bilang bahwa kalau suatu hari nanti aku ketemu dengan laki-laki yang laki-laki ini mau menerima kami, aku dan Aisyah, dengan segala perjalanan hidup kami dan cerita hidup kami, itu pasti adalah laki-laki yang luar biasa, yang hatinya Masya Allah. Karena ya dengan segala cerita kami yang sebelumnya, ya butuh seseorang laki-laki yang memang punya compassion, yang punya rasa cinta yang luar biasa untuk bisa menerima kami dengan ikhlas. Dan sulit ya untuk mendapatkan laki-laki, lo cintai dulu anak lo baru cintai gue. Nggak mesti cintain dulu anak aku, tapi paling nggak bisa kami, karena kita punya sejarah dan perjalanan hidup seperti ini, pasti akan membuat POV kami dan prioritas kami itu di hidup itu berbeda. Termasuk pada saat nanti mungkin aku menikah lagi, insya Allah kasih aku rezeki jodoh lagi dan menikah lagi. Pasti nanti kalau pada saat aku punya rumah tangga lagi, prioritas aku pasti akan mungkin tidak sama dengan single parent lain atau single mom yang lain yang kembali memulai berumah tangga dengan anaknya. Pasti akan beda karena kita punya histori jalan seperti ini. Oke, semoga ketemu ya. Amin. Thank you ya. Thank you. Sedikit kabarnya
Kak Dinana mau menyusul juga. Amin ya robbal alamin ya. Amin ya robbal Apa nih alamin. rencananya dengan- Insya Allah doain aja ya. Dengan cowok yang di sama beberapa artis. Benar. Nanti pokoknya kalau misalnya aku udah mau menikah, pasti aku akan tahu. Usianya benar 10 tahun lebih muda, bener ya? Lihat aja nanti. Apa rencananya sih? Amin doain aja. Belum Tahun lah, ini belum. kah? Sekarang masih ini ya, masih kerja dulu, kerja restoran. Apalagi baru habis keluar duit banyak ya, habis operasi, habis rinoplasti kan. Ini nguras tabungan, jadi sekarang mau kerja restoran lagi buat nabung lagi. Profesinya apa mungkin siapa? Doa sama Alia sama Al sama Alisa, doanya semoga sakinah, mawadah warohmah, semoga siap operasi pas ini sudah lama ya kayak ya. sudah lama itu dari anak sendiri sudah izin apa belum? Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini belum izin karena takut terakhir kali aku izin sama dia nggak bisa tidur malamnya karena dia ketakutan, karena kan dia pernah punya trauma sama rumah sakit gitu. Jadi kalau dia dengar kata-kata ibu mau surgery itu buat dia menakutkan. Jadi aku nggak perlu lagi izin. Aku kemarin kayak izin, aku cuma bilang aku ke Bangkok jalan-jalan. Tapi nanti bentar lagi kan aku ketemu dia secara langsung. Dia pasti akan tahu dan akan aware bahwa ini hidup emak gue berubah nih. Nah, nanti ya pasti aku akan jelaskan. Pas setelah hasil operasi kemarin Tanda-tanda mau dapat suami baru. dari anak sendiri gimana Kak? Kartini ini Emang menantikan juga nggak sih sama papa baru gitu? Berdoa. Kalau Aisyah ya dia nggak ke situ ininya. Gitu. Kanina. Kartini 2025. Nah, hari Kartini kan udah lewat. Hah? Kata siapa? Apa kabar? Bener ya Kak Dina ya? Kata siapa? Aku ngeliat di story Aduh, eksklusifnya story aduh, udah di deh. acara itu gitu. Sudah deh, nanti akan tahu sendiri pokoknya. Profesinya apa? Kenyet Profesinya apa Kak Dina? Apa sih? Ayo bos. Apa sih? Ingat kan? Sebelah sana. Aku di sini aja, suruh maju aja ke sini. Nah, ya. Apa sih nanti Iya. pokoknya kalau udah mau beneran ini pasti nanti aku kasih tahu. Apa udah ada persiapan kah? Persiapannya ini aku baru habis keluar duit nguras tabungan buat Iya, operasi hidung, jadi sekarang mau prioritasnya mau nabung dulu lagi. Iya, habis banyak ya kemarin ya Kak Dina. Iya. Ini boleh spill dong, busananya cantik sekali. Terima kasih.